itu diatasi dengan mengatur layout, mengatur layout pabrik supaya eh, barang dan orangnya itu tidak perlu bergerak jauh-jauh gitu ya. Jadi yang ketiga ini ngatasinya dengan ngatur layout. Yang inventory waste tadi ngatasinya dengan apa? Tadi sudah saya jelaskan. Ayo, halo, halo, inventory waste ngatasinya pakai apa tadi? Disesuaikan dengan permintaan, Pak. Loh, kok keliru lagi sih? Yang sesuaikan permintaan tadi kan yang overproduction, yang inventory bukan itu. Untuk meminimalkan inventory tadi gimana caranya? Yang Q optimum itu bukan, Pak? Ya, betul. Jadi key optimumnya dikecilkan dengan cara mengecilkan setup time, mengecilkan ordering time-nya dikecilkan gitu. Ordering cost sama setup cost-nya dikecilkan ya. Setup atau ordering cost-nya dikecilkan, otomatis key optimumnya jadi kecil. Itu untuk mengurangi inventory waste. Ya, kalau processing waste diatasi dengan apa? Ini Pak, apa sih? Eh, Plan-nya itu dibuat sedikit lebih kecil dibanding average permintaan. Ya. Kalau processing waste itu terkait ini, terkait misalnya kamu eh, bayangkan aja kamu yang paling gampang kamu bayangkan bubut proses proses mesin bubut itu ya. Ya, kalau misalnya kamu salah menentukan feed rate, depth of cut, cutting speed, itu kan mestinya bisa dibubut dalam waktu pendek, jadinya bubutnya panjang, gitu ya. Itu processing waste. Jadi sebetulnya dari optimasi proses manufacturing atasinya, processing waste itu. Optimasi proses manufacturing, misalnya kamu ngelas, gitu ya. Kalau kamu ngelas arusnya kekecilan, ya jadi lama ngelasnya kan. Karena kalau arusnya kecil kan majunya las harus pelan-pelan gitu. Kalau arusnya dibesarkan majunya bisa cepat. Kalau arusnya kebesaran apa yang terjadi? Mungkin ada pemborosan biaya ya, Pak. Ya, produknya jelek malah kalau arusnya besar bolong gitu ya. Bukannya ngelas malah bolongi gitu. Kalau motong pakai las potong itu kan arusnya digedein jadi motong. Ya, ya bayangkan. Iya, kalian ini sebetulnya ikut proses manufaktur tapi ya, ya kalau yang processing ini mesti anak mesin itu kayak nggak menguasai gitu. Iya. Itu ini sebetulnya processing waste ini diajarkan di proses manufaktur. Semuanya ya terkait processing waste. Kalau waste of motion ini di mesin nggak diajari nih, waste of motion. Jadi ini kaitannya dengan namanya method engineering. Kalau di TI diajari waste of motion. Jadi bagaimana kamu ngatur pekerja supaya mereka bisa bekerja seefisien mungkin gitu ya. Ya, misalnya penempat dia melakukan proses assembly. Bayangkan kalau kamu misalnya disuruh melakukan assembly produk yang sederhana aja. Misalnya kamu harus mengassembly produk sederhana apa yang bisa kamu bayangkan? Setrika gitu ya. Setrika itu proses assembly-nya kira-kira seperti apa? Kamu mungkin setrika aja nggak tahu komponen-komponennya gimana proses assembly-nya gitu ya. Apa yang lebih gampang dari setrika apa kira-kira yang kamu menguasai? Mungkin sepeda motor ya, Pak. Lebih sulit dari setrika Terlalu sepeda rumit ya, motor. Pak. Hah? Lebih banyak Terlalu komponennya kompleks ya. yang assembly-an aja lah, assembly spidol gitu ya. Assembly spidol, masuk spidol nggak ngerti. Ya, kalau kamu misalnya suruh nge-assembly spidol gitu ya,
Spidol itu kan ada rumah spidolnya, ada tutup belakang, ada isinya, ada tipnya gitu ya. Kalau kamu assembly spidol itu kira-kira pertama kali yang kamu ambil apa? Rumahnya dulu ya, Pak. Papan tulis loh, spidol itu papan tulis itu ya. Apa yang kamu ambil pertama kali? Rumah spidolnya ya. Ya, setelah rumah spidolnya kamu ambil, kamu pasangi apa? Dalam buat tintanya Pak, spidol. Ya, kan alternatif setelah kamu ngambil rumahnya, kamu bisa ngambil tipnya dulu. Tipnya itu yang untuk nulisnya itu ditancap ke situ Yang ke ujungnya Pak. rumahnya, ya ujungnya itu, atau kamu bisa eh, masukkan busa untuk nyimpen tinta, ya kan? Ya, kamu bisa masukkan tipnya dulu, baru masukkan busanya, atau masukkan busa dulu, baru masang tipnya. Kira-kira mana yang lebih efisien? Ya, terus kalau kamu misalnya ngambil rumah spidol, itu rumah spidol anunya ya, yang utama ya, yang besarnya spidol itu kamu harus ngambil pakai tangan kanan atau tangan kiri. Kalau saya pribadi sih Pak, tangan kanan ya Pak. Nah, kalau kamu ambil rumahnya tangan kanan, berarti kamu masang tipnya harus pakai tangan kiri. Iya, lebih baik mana kamu ngambil rumahnya pakai tangan kiri, masang tipnya tangan kanan. Nah, Ambil pakai kiri Pak. itu yang dipelajari di method engineering sebetulnya. Kalau di TI disebut apa teknik tata cara atau apa gitu ya. Jadi itu yang dipelajari bagaimana supaya orang itu bekerja seefisien mungkin itu di situ untuk supaya nggak ada gerakan mubazir gitu ya. Misalnya kamu ngambil rumah spidolnya tangan kanan, nanti kamu ngambil tipnya dari tangan kanan, kamu pindah tangan kiri dulu, baru kamu ngambil tipnya pakai tangan kanan lagi, ya kesuwen gitu ya. Itu jadi waste of motion kalau kamu ngambil rumahnya tangan kanan, terus kamu pindah tangan kiri, kamu ngambil tipnya tangan kanan lagi, itu waste of motion. Lebih baik kamu ngambil rumahnya tangan kiri, masang tipnya pakai tangan kanan, gitu ya. Ya, setelah tipnya terpasang, mungkin spidolnya kamu geser ke tangan kanan, tangan kiri ngambil apa busanya yang isi tinta itu, terus ngambil tutupnya untuk nutup bagian belakang, dan seterusnya. Ya, bayangkan assembly seperti itu, maka kamu merancang proses kerjanya si karyawan itu seperti apa, supaya waktunya sependek mungkin, secepat mungkin, ya seefisien mungkin gitu. Itu waste of motion itu omong tentang itulah. Itu nggak diajarkan di mesin. Metode engineering nggak diajarkan. Di TI yang diajarkan. Tapi ya saya terangkan supaya kamu bisa bayangkan ya. Jadi balik tadi kalau waste over production tadi diatur dengan ngeset kapasitas produksi, waste of waiting time juga ngeset kapasitas produksi, sebetulnya terkait itu transportation dengan ngeset merancang layout yang baik, inventory tadi dengan single minute exchange days untuk mengurangi waktu setup supaya key-nya sekecil mungkin, processing waste tadi dengan proses manufacturing sebetulnya caranya ngatasi, kemudian waste of motion dengan metode engineering atau teknik tata cara tadi, ya. Terus yang poin 7 waste from product defect itu terkait dengan quality yang kemarin kita bahas. Jadi ada 7 waste dan 7 cara untuk mengatasi ke-7 waste tadi. Ya, kamu bisa search Google mengenai teknik tata cara atau metode engineering gitu ya. Cuma kalau sekarang kita ketik metode engineering itu nanti masuknya ke
ke IT sekarang yang banyak nganggap metode engineering. Tapi karena kalau di IT metode engineering itu terkait dengan proses perancangan software gitu itu disebut metode engineering juga. Hmm. Bentar kalau coba saya search di Google ya. Ya, teknik tata cara kerja. Kalau bahasa Indonesia teknik tata cara kerja. Oh iya, ini masih masih benar tuh metode engineering kalau saya search di Google disebutkan a branch of industrial engineering specializing in the analysis of method and improvement and standardization of method, equipment and working condition. Ya, coba saya buka ini ya. Ini kelihatan apa enggak ya? Ini ya ini tata cara kerja. Ya, bisa kamu kalau mau pelajari di sini cari ini atau kalau mau yang bahasa Inggris pakai metode engineering ini. Appraise oh iya. Oke. Oke, kita balik ke tadi di mana tadi? Di sini. Oke. Jadi dari poin 1 sampai 7 sebetulnya yang di mesin nggak diajari cuma poin 6. Yang lain sebetulnya nanti layout saya ajari juga, layout saya ajari setelah ini. Nah, berikutnya adalah tentang tadi yang pertama kan elimination of waste ya, kuncinya. Yang kedua kuncinya adalah respect for people. Jadi di Toyota itu setiap orang itu dibiarkan atau dirangsang untuk berpendapat, dirangsang untuk berpendapat, untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk memperbaiki metode kerjanya mereka sendiri, gitu ya. Tapi mereka diarahkan, jadi nggak dibiarkan sakar PDW, dia dibuat sistem supaya mereka mau berdiskusi untuk meningkatkan produktivitas, elimination waste, tapi mereka diajari juga dipandu gitu ya. Misalnya mereka misalnya dia di metode di tempat kerjanya dibuatkan kalau di Jepang itu ada yang namanya quality circle gitu ya. Di quality circle itu ada sekian orang jadi satu grup pekerja untuk melakukan continuous improvement, perbaikan metode kerja, perbaikan lingkungan kerja, nanti dipresentasikan gitu. Presentasinya ke siapa? Ke orang-orang yang lebih mumpuni tentunya. Nah, nanti orang-orang ini akan memberikan tanggapan, oh yang ini baik, ini perlu diperbaiki begini supaya lebih baik lagi, dan seterusnya. Nanti kalau dianggap itu sudah masuk akal, usulan perbaikannya, maka coba diterapkan. Ya, kalau sudah dicoba diterapkan, dilihat improvementnya seperti apa. Kalau dulu misalnya waktu produksinya sekarang waktu produksinya menjadi lebih singkat. Kalau dulu kapasitasnya sekian, sekarang naik sekian persen kapasitasnya begitu. Nah, kalau mereka berhasil ada bonus tambahan gitu.
Itu yang dilakukan di grup Toyota, yang disebut sebagai respect for people itu di situ. Jadi pekerjanya itu tidak didikte saja, tapi mereka suruh berpendapat, mereka suruh usulkan perbaikan sendiri, gitu. Modelnya seperti itu. Nah, di grup Astra itu kebetulan banyak sekali anak mesin di sana. Di grup Astra ada yang di Toyota Astra, ada yang Astra Daihatsu, ada yang di AHM, ada di Astra Autopart, banyak sekali senior-senior kalian. Nah, kalau kita ngomong anak sapu angin malah lebih banyak lagi. Jadi kayaknya anak sapu angin itu ngumpul di industri otomotif semua akhirnya. Ya ada yang di luar otomotif, tapi sebagian besar itu di industri otomotif, dan nggak cuma grup Astra, di grupnya Honda, Prospek Motor ada, di Suzuki ada gitu ya. Yang sedikit itu saya lihat di Yamaha. Di Yamaha itu sangat sedikit anak ITS. Nggak tahu kenapa. Paling banyak di grup Astra. Nah, terus lean supply chain itu terkait dengan lean supplier, lean procurement, lean manufacturing. Jadi mulai suppliernya, procurementnya, manufacturingnya, mestinya setelah itu ada distribution mestinya. Ya, lean warehousing, lean logistik, lean customer, ya, yaitu yang kalian harus rancang. Nah, tools yang biasa dipakai itu disebut sebagai value stream mapping. Jadi value stream mapping itu dimulai dengan big picture mapping. Manufacturing process map ini seringkali disebut sebagai big picture mapping. Jadi gambarkan dari supplier sampai customer prosesnya seperti apa. Ya, proses ini untuk melihat sebetulnya potensi yang bisa diperbaiki di mana. Ya, potensi yang bisa diperbaiki di mana. Ya, ini ya saya mau cari yang basis analisanya di mana, malah yang di buku ini nggak kelihatan ternyata. Basis analisanya. Oh, nggak ada. Jadi basis analisa lean manufacturing sebetulnya membandingkan tadi yang jam kerja untuk orang itu, yang jam kerja berguna dibandingkan jam kerja yang nggak berguna gitu. Nah, kalau lihat dari big picture mapping aja sebetulnya lihat ini. Misalnya ini ada proses machining, cycle time-nya cuma 44 second, cycle time-nya cuma 44 second, change over-nya 60 menit. Change over itu kalau ganti lot gitu ya. Lotnya ada 1000 pieces, ya, available-nya sekian, uptime-nya sekian. Ya, ini berarti ada downtime yang cukup besar, 13%, tapi bayangkan kalau kamu harus mengerjakan 1000 pieces baru dipindahkan ke proses berikutnya, maka proses berikutnya ini terlalu panjang waktunya. Di sini diceritakan bahwa di sini itu prosesnya cuma 45 menit kali 1000 pieces gitu ya. Terus proses transportasinya malah butuh 10 hari, pindah ke proses kedua itu juga cuma 40 second sebetulnya, tapi ya kali 1000 pieces lagi gitu ya. Ya, ini uptime-nya 99%. Ya, dari sini kamu bisa lihat terus ada proses pembersihan, waktunya cuma 5 second, yang lain 40 second, dia 5 second, berarti di sini nanti dia akan banyak nunggu sebetulnya. Ya, karena cycle time-nya dia jauh lebih kecil daripada cycle time yang lain.
Begitu, dari sini kita bisa lihat mana potensi yang bisa kita perbaiki. Ya, jadi kayak misalnya ini yang panjang-panjang ini, kenapa sih harus sepanjang ini? Bisa nggak ini dipendekkan, gitu ya? Terus ini, kenapa harus 1000 pieces? Bisa nggak dia dipindahkan dalam apa jumlah yang lebih kecil, gitu ya? Nggak 1000, tapi misalnya coba diturunkan ke 500 dulu. Ya, kalau 500 dia berarti lebih cepat cycle time totalnya gitu ya. Tapi kalau pemindahannya masih 10 hari belum diperbaiki ya percuma ini lot size-nya dikecilkan misalnya gitu. Bisa bayangkan ya. Ini bisa bayangkan nggak kalian? Maaf Pak Wid, saya masih belum bisa membayangkan Pak. Gimana? Nggak bisa bayangkannya gimana? Berarti semisal begini Pak Wid, saya juga izin bertanya karena saya juga sedikit bingung Pak. Semisal kata Bapak dikurangi jadi 500 pieces Pak, itu berarti eh, kayak pengirimannya itu berarti berlangsung 2 kali begitu ya Pak? Ya, pengirimannya itu setiap 500 dikirim, dipindah dipindah workstation. Ini kan workstation pertama, ini workstation kedua, ini workstation ketiga gitu ya. Ya ini harus kamu analisa dulu kenapa harus sampai 10 hari kan gitu. Untuk pemindahan dari workstation satu ke workstation 2 ini kenapa butuh 10 hari gitu ya. Bisa Oke jadi Pak. waktu transportnya itu sebetulnya cuma 1 hari, tapi dia nunggu sampai diproses 9 hari misalnya kan gitu. Nah, kenapa kok nunggu 9 hari itu yang harus diatasi sebetulnya, iya kan? Kalau pindah dari workstation satu ke workstation berikutnya mestinya 1 hari aja sudah kelamaan. Mestinya pindah ini waktunya 1 jam misalnya gitu kan. Pindah dari mesin mesin pertama ini apa? Nggak jelas ya. Mesin satu ini apa? Mesin kedua itu mesin drill. Mesin ketiga itu cuma nyuci gitu ya. Mesin cleaning. Ya, kalau pindah workstation masa waktunya segitu banyaknya gitu. Baik Pak Wid, terima kasih banyak Pak. Ya, jadi dari gambaran ini kita bisa melihat sebetulnya bottleneck-nya itu di mana. Mungkin yang paling gampang kamu bayangkan saat kamu kuliah di ITS, kamu kuliah di ITS ya, kamu kan semester satu ngambil mata kuliah A, B, C, D, E, F, G, semester 2 ngambil mata kuliah berikutnya, semester 3 ngambil mata kuliah berikutnya, itu ya. Ya, dalam satu semester itu kamu juga ngambil hari Senin kuliah ABC, hari Selasa kuliah apa, Rabu kuliah apa. Nah, itu bisa kamu lihat itu, lihat di mana nggak efisiennya. Kenapa kuliah harus sampai 4 tahun gitu ya? Bisa nggak kuliah itu misalnya diperpendek jadi 3 tahun misalnya? Kalau ini dianggap manufacturing kan bisa begitu ya dipikirkan. Oh, kamu sehari kuliah cuma 1 atau 2 gitu, belajar cuma berapa jam, lainnya ngapain gitu kan? Kalau itu dianggap manufacturing, kelamaan itu waktu idle-nya, iya. Bisa bayangkan. Bisa Pak Lalu, Wid? iya, Bisa Pak. iya, bisa bayangkan ya. Kalau kamu dianggap barang gitu ya, kalau dianggap barang mungkin untuk kuliah dengan apa kompetensi yang diinginkan itu bisa waktunya jauh lebih pendek sebetulnya kan, karena idle-nya selama proses itu terlalu banyak. Iya, Oke Pak. ya bayangkan aja misalnya kuliah ini gitu ya, materinya itu sehari cuman
setengah bab atau sehari satu bab. Itu aja harus nunggu seminggu 2 kali baru ngambil kuliah ini gitu. Kalau misalnya supaya cepat gimana? Nah, gitulah kira-kira eh, gambaran ini untuk gitu ya. Kalau kamu pengen mempercepat proses penguasaan MU gitu ya, atau kuliah-kuliah yang lain, gimana caranya kuliah ini supaya cepat selesai, cepat ngerti gitu ya. Kalau di vokasi itu kuliah itu ditoto dalam modul-modul gitu di vokasi. Artinya kamu nggak kuliah MU 1 semester, kuliah MU itu mungkin cuma 1 bulan gitu kalau di vokasi. Ya, tapi tiap hari MU terus gitu ya, sampai 1 bulan selesai gitu ya. Bulan depan kamu ngambil kuliah yang lain gitu. Atau 1 bulan itu kamu ngambil cuma 2 modul gitu ya. Jadi 1 bulan 2 modul selesai, 2 kuliah selesai. Bulan depan 2 modul lagi gitu. Menurut kamu lebih enak mana dengan yang model kayak gini? Seminggu ada sekian kuliah tapi 1 semester selesai gitu. Menurut saya sih per modul sih Pak. Iya, katanya memang itu lebih efektif. Makanya vokasi itu pakai model modul, bukan pakai jadwal kuliah seperti ini gitu. Ya, karena orangnya kan lebih fokus, pikirannya nggak apa, nggak terpecah-pecah dengan kegiatan yang lain gitu. Sehingga katanya lebih bagus hasilnya daripada yang kuliah seperti ini. Ya, tapi itu masih jadi pertentangan terus. Tapi yang terang kalau vokasi biasanya mainnya modul, kalau kita mainnya mata kuliah. Ya, ya. Kenapa vokasi pakai modul, kita pakai mata kuliah? Karena kalau vokasi itu lebih ke SOP, prosedur gitu kan. Kalau kita lebih ke konsep gitu. Kalau konsep itu katanya lebih baik disajikan seperti ini. Kalau SOP, prosedur lebih baik disampaikan dalam modul gitu. Tapi ya menurut saya untuk orang itu kan supaya cepat ngerti dia itu harus fokus sebetulnya. Nah kalau dipecah-pecah terlalu banyak itu nggak semua orang punya kapasitas untuk itu gitu. Jadi eh, orang itu kan beda-beda memori jangka pendeknya. Ya, kalau memori jangka pendeknya itu kecil gitu, dia itu harus fokus. Artinya dia pakai modul itu lebih baik di penerimaannya daripada dipecah-pecah begini, Mas. Ya ini kurang 10 menit. Ya wis, nanti lanjut lagi lah gitu ya cerita itu. Nah, intinya inilah jadi dibuat big picture mapping, kemudian dianalisa, dari analisa tadi mana yang bisa diperbaiki. Ini contohnya. Jadi yang proses tadi di-improve seperti ini. Ya, lihat ini lot size-nya dikecilkan, kalau tadi 1.000 sekarang jadi 500. Terus apa? Work center-nya digabungkan jadi satu. Kalau tadinya work center-nya jauh-jauh, sekarang work center-nya digabungkan jadi satu. Dari sini dapat waktu yang jauh lebih singkat. Jadi bayangkan tadi ada 7 ways ya, ada 7 base dengan metode yang pertama tadi kita analisis mana aja yang potensi menghasilkan waste tadi, terus kita atasi ketemu metode yang kedua ini, maka dari 7 waste yang aslinya sebanyak itu sekarang jadi sekian gitu intinya itu.
Nah, Lean Supply Chain Design Principle itu yang pertama, Lean Layout. Ya, Lean Layout itu ada grup teknologi, ada quality as source, ada just-in-time production. Nanti saya jelaskan. Lean Production Schedule, ada lagi Uniform Plan Loading, Kanban Production Control System, Lean Supply Chain, terus ada Lean Concept, grup teknologi. Ini kamu baca dulu aja lah. Nanti kita sambung lagi yang kuliah minggu depan ya. Memang ini agak nggak mudah. Tugasmu sebetulnya ini aja, baca dari sini ya kamu analisis sampai jadi ini. Coba nanti dilihat-lihat modifikasinya seperti apa, bisa jadi begini, terus kamu punya nggak ide lagi tambahan untuk membuat lebih efisien lagi. Jadi ini kan gambar pertama yang tadi, gambar kedua ini sudah ada efisiensi, tapi kalau kamu ingin lebih efisien lagi gimana caranya? Itu ya, itu PR-nya. Yang belakangan ini nanti kita bahas berikutnya, kuliah berikutnya. Oke, saya kira kuliah hari ini cukup. Ini waktunya juga tinggal 6 menit. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri kuliahnya? Tidak Kalau dari ada. saya sudah cukup, Pak. Oke ya. Oke, tolong dibaca ya, materinya dibaca. Lean Manufacturing, dilihat grupnya tadi, kan kalian punya grup, ya diskusi di dalam grup, supaya ya ada hasilnya lah kuliah ini. Kalau kamu cuma lihat gini, nggak kamu pelajari, ya nggak ada hasilnya. Sama yang kemarin kan saya kasih tugas ya, untuk yang quality kemarin ada beberapa case study itu dibahas juga di grup. Kan kita baru ketemu Selasa depan, kamu punya waktu banyak dari Rebu ini sampai Selasa depan. Itu dipakai 2 tugas itu, yang quality sama yang ini. Oke, saya akhiri dulu kuliah hari ini. Sampai ketemu Selasa depan.